Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat. Orang normal paham. Ya, sahabat-sahabat kita, selamat datang di siaran 810. Berita positif memang terbaik. Baik, sahabat-sahabat kita, apa kabar hari ini? Insya Allah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan bahagia juga, berkah. Baik, luar biasa. Nah, di layar setelah nampak guru saya di bidang entrepreneur, di bidang usaha dan bidang pengusaha. Beliau seorang pengusaha martabak dan juga jago. Ya, istilah jago aja lah ya. Pedagang. Jago di bidang perdagangan dan juga bidang kapling tanah. Nah, kali ini walaupun beliau spesialisasinya di bidang martabak, kita belum diskusi tentang martabak di acara mobil Dr. Zaril ini. Kita akan bahas tentang kapling tanah yang menggiurkan. Tanah kapling yang menggiurkan, bukan kapling tanah. Tanah kapling yang menggiurkan. Nah, sahabat-sahabat kita, sekarang di siaran 810 kali ini, di acara spesial yaitu mobil Dr. Zaril. Acara percakapan dan diskusi di dalam mobil Dr. Zaril. Mobil Dr. Zaril BN 810 PKS. Nah, sambil menikmati hidangan pagi ini, kalau masih ada hidangannya, sahabat-sahabat kita, perjalanan ini dari rumah kami, dari ruas PKS, Rumah Aspirasi Pastikan Kita Sehat, menuju ke Belinyu dan akan mampir ke tempat-tempat strategis. Dan ini juga dalam rangka kunjungan kerja saya sebagai anggota DPRD Bangka dari PKS ke Kecamatan Belinyu dan sekitarnya. Nah, sahabat-sahabat kita, yang kita bahas bukan tentang kunjungan kerjanya, tapi tentang tanah kapling ini. Saya harus ngatur-ngatur lensa ini supaya nampak jelas, supaya wajah saya kelihatan pas itu. Nah, ya. Oke, sekarang kita buka tentang tanah kapling yang menggiurkan. Assalamualaikum Bang Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Hari sapa para sahabat-sahabat Dr. Zaril dan para pemirsa siaran 810. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Dr. Zaril dan pemirsa siaran 810. Dan pemirsa siaran 810 di acara mobil Dr. Zaril. Di acara mobil Dr. Zaril. Sungguh sangat bersyukur hari ini dalam kondisi sehat, bisa bersama Dr. Zaril jalan-jalan ke ya. Ya, sekalian ke Riau Silip dan Belinyu. Yes. Oke. Oh ya, kalau ke Belinyu otomatis lewat Riau Silip ya? Ya, siap. Memang cerdas sekali mengamati kondisi ini. Ini ada acara apa nih? Oh, kita lihat. Oh, apa namanya? Maulid ya? Maulid mungkin. Ya, di masjid apa itu Bang Hari? At-Taubah kayaknya ya. At-Taubah ya? Bukan. Bukan apa? Yang di Sinaja Lutung nih. At-Taubah di Simpang Gajah. Saya lupa namanya. Ini ada Bang Ustam nih. Biasanya Bang Ustam nonton siaran nih. Bang Ustam, kalau Bang Ustam bisa melihat siaran ini, silakan ikut bergabung. Dan selamat bagi sahabat-sahabat kita di Sinarjaya Lutung, di masjid tadi yang kayak cukuran sih atau marhaban ya? Ya marhaban kayaknya, marhaban. Ya, kami baru saja melewati Puskesmas Sinar Baru. Baik, Bang Hari, topik yang menggiurkan ini, tanah kapling, kira-kira apa yang mau disampaikan nih? Silakan. Apa keuntungannya dengan tanah kapling, atau potensi keuntungannya seperti apa, masa depannya seperti apa? Bang Hari udah piawai sekali nih. Ya, bicara tentang tanah kapling, bicara tentang lahan ya, konsep seperti yang kita ketahui, konsep umum yang dipahami masyarakat adalah siapa yang menguasai lahan, yep. Berarti dia berpotensi untuk punya lebih makmur kehidupannya. Jadi lahan identik dengan sumber kemakmuran. Oh, seperti itu ya. Jadi masyarakat, banyak masyarakat yang sudah melek tentang kemakmuran, yep. Memahami bahwa lahan adalah bagian sumber dari kemakmuran. Oh iya. Jadi
Jadi banyak beli lahan ya? Ya, tanah kapling ini karena lahan ini salah satunya tanah kapling. Iya. Ada lahan ini kan berbagai macam ukuran, ada skala besar, skala sedang, skala kecil. Nah, tanah kapling ini lahan skala kecil. Oh, seperti itu. Iya. Lahan Berarti ukuran berapa hektar tuh? kalau keseluruhan biasanya tanah kapling berkisar 1 sampai 2 hektar. 1 sampai 2 hektar ya? Ya, Totalnya? Totalnya. Kalau tanah kaplingnya bervariasi. Kalau saya pernah di Mentok itu 15 kali 20. Berarti 300 meter persegi ya? Ya. Kalau di Pangkal Pinang dan Sungai Liat itu standarnya 10 kali 15. Oh, lebih kecil ya? Ya, Separuh kan? ya standar rumah perkotaan. Oh, seperti itu. Nah, itu dia kalau bicara tentang kapling. Iya. Kapling semakin semenjak 2000 berapa ya? 2010 Ya. itu booming. 2010 Sekitar 11 tahun yang lalu berarti ya? ya itu sudah mulai booming karena masyarakat sudah mulai melek gitu kan. Iya. Mulai melek pentingnya investasi. Jadi tidak hanya investasi di dalam bentuk tabungan, Iya, tapi iya. juga tanah. Jadi masyarakat sudah mulai melek dan Yep. dampaknya banyak pedagang yang mulai menjajakan tanah juga, yang sudah mulai banyak menjual tanah kapling. Oh, seperti itu. Tidak dan biasanya tanah kapling yang potensi itu adalah kawasan kota, kawasan yang berdekatan dengan kota atau di bagian-bagian tengah kota atau pinggir-pinggir kota yang masih ada tanah kosongnya, itu bisa dikapling. Nah, itu tanah-tanah potensi dan tanah-tanah bernilai tinggi. Iya. Jadi Nilai jualnya ya, menggiurkan ya? ya dalam kenapa kemudian bernilai tinggi, kenapa kemudian menggiurkan, memang biasanya kalau rata-rata kita lihat per tahun itu kalau yang suka memperhatikan NJOP Ya. itu tanah Nilai jual objek pajak. ya, NJOP itu setiap tahunnya diperkirakan hampir 5% kenaikan tanah itu. Itu Oh, seperti itu ya? itu harga NJOP ya, harga dasar menurut pemerintah yang standar pemerintahnya. Nah, Berarti dalam waktu sekitar 10 tahun lebih tanah itu bisa 2 kali lipat dari harga sekarang ya? ya, 5% dihitung dari tahun yang bersangkutan kan, bukan dari sekarang kan? ya. Iya. Jadi dia setiap tahun naik setiap tahun naik 5% rata-rata. Apalagi kenaikan yang dengan harga masyarakat. Iya. NJOP kan harga dasar. Nah, di budaya di masyarakat itu ada lagi. Jadi mereka punya harga pasaran. Bahasanya kita pedagang tanah atau orang-orang yang terbiasa beli tanah itu harga pasaran. Harga pasaran. Harga itu bisa beda berapa jauh itu kira-kira? Berapa kali lipat atau bagaimana cara biasanya? Nah, kalau sebelum saya jawab itu, Ya, lanjut silakan. ada yang saya kenali selama bergelut bidang tanah kapling dan properti itu ada 3. Pertama harga Ya. NJOP, Ya. harga perbankan, dan harga pasaran di masyarakat. Oh, beda-beda ya? Ya. Oh. Nah, Yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi harga pasaran masyarakat. Oh, mengalahkan nilai bank ya? Ya, kadang-kadang ini yang kadang-kadang harga-harga yang kadang-kadang tidak rasionalis, kadang-kadang ya itu. Cuma kalau dia Di luar nalar lah ya? iya, ketika berhubungan dengan tanah dengan jual beli yang melibatkan perbankan, mau tidak mau pihak penjual dan pembeli harus ikut aturan standar bank. Kalau standar bank itu dia 2 kali. Iya, 2,5% NJOP. 2,5 kali ya? Iya. Berarti harga NJOP itu harga dasar, kemudian harga bank itu harga rasional,
Iya. Harga apa satu lagi? Harga pasaran kan. Harga pasaran itu harga emosional ya. Emosional. Woi. Ya. Berarti saya suka harga emosional tuh. Iya. Berarti bisa jual harga lebih mahal dari bank ya? Ya. Yes. Dan dia memang lihat kondisi pasar, kondisi kalau memang di sekitarnya lingkungan Tanah Kapling itu adalah perkantoran, Yap. dia akan tinggi. Dan ketika gitu ya? berada di kawasan padat penduduk, dia akan tinggi. Tinggi juga ya. Berada di kawasan pusat perbelanjaan, dia akan tinggi. Atau di lalu lintas ramai orang, yang lalu lintas yang crowded, dia akan punya nilai tinggi juga. Oh, justru ketika lalu lintas yang ramai malah orang banyak membeli ya. Potensi. Resiko macet malah kan? Maksudnya. Ini ya. Nilai jualnya itu ya. Ya. Nah, seperti halnya. Tapi kalau sudah di dekat yang biasanya ini yang tinggi nih, kalau dia dekat dengan lampu merah. Tapi kalau belum ini ya, mendekati lampu merah. Ya, mohon maaf sahabat-sahabat Tinta. Tadi siaran terputus karena biasa bukan urusan duit tapi urusan sinyal. Ya, lanjut Bang Hari. Dosen kita kali ini Bang Hari, pakar tentang jual tanah kapling, dan beliau juga salah satu praktisi untuk masalah tanah kapling ini. Baik, lanjut Bang Hari. Mau minum? Mau minum nanti, turun dari mobil baru minum kita. Oke. Atau mau mampir lu ke restoran kita minum, makan dulu? Boleh? Nanti ya. Ya, lanjut. Oke. Bawa martabak, Bang Hari, bawa martabak. Lagi tidak lagi karena tidak jualan jadi nggak bawa martabak nih. Oh ya, ini sekalian promosi ini. Baik sahabat-sahabat kita, sebelum kita lanjutkan pembicaraan yang makin seru ini, kita ikuti iklan berikut itu dulu. Martabak Bang Hari, silakan hubungi nomor HP 0821 7964 0033. Berlokasi di Sri Pemandang. harga kisaran 22 sampai 27. Angkanya pun agak menarik ini, 22 sampai 27. Baik, sahabat-sahabat Tinta, pemirsa siaran 410 yang berpikir positif dan selalu bahagia insya Allah, silakan beli sebanyak-banyaknya dan sesering mungkin martabak Bang Hari dengan nomor HP yang tadi, dan lokasinya di Jalan Sri Pemandang ya? Jalan Batinikal, sekitar Masjid Nurul Iman. Nah, cari saja di sana. Dan saya dan keluarga sudah terbiasa membelinya dan memang enak tenan maknyus. Baik. Nah, satu lagi tentang tanah kapling. Apalagi yang mau disampaikan Bang Hari? Kita masih ada waktu berapa lama nih? Ini Bang, pukul nih Bang. Kita dipukul Bapak. Oh ya, baik. Kita akan ketemu ini. Tokoh masyarakat ya? Tokoh masyarakat, Pak Nuskan. Ya, baik. Sama-sama Rinta, pembicaraan akan kita cukupkan dulu. Nantikan acara mobil Dr. Zaril berikutnya di lain kesempatan. Dan yang jelas, yang berminat, yang punya tanah ukuran 1 hektar atau lebih tadi, yang mau dijadikan tanah kapling, silakan hubungi Bang Hari Junaidi di nomor HP 08 berapa Bang? 0821 Yap. 7964 Dan 0033. Yes, baik sahabat-sahabat kita, sampai jumpa lagi. Kami akan segera bertemu tokoh umat di sini. Mohon doa barokah, nasihat dan dukungan. Saya Dr. Zaril 810. Pastikan kita sehat, orang normal, paham. Tetap di mobil Dr. Zaril di acara spesial siaran 810. Berita positif memang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Hari lambaikan tangan.